Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di Klinik Korek. Judulnya sekarang itu adalah kebijakan moneter di seluruh bank sentral di dunia. Ini menarik kenapa? Karena dengan kita tahu kebijakan moneter yang terjadi di seluruh dunia, maka dari sini sebenarnya kita udah tahu arah besarnya mau kemana. Arah besarnya bukan terjadi 1-2 menit ke depan, 1-2 jam ke depan, 1-2 hari ke depan, bisa menjadi jauh lebih panjang. Tapi ingat, pada saat kita sudah tahu arah besarnya, Bapak dan Ibu nggak perlu takut sih trading gitu. Yang penting apa, money managementnya aja dibenerin. Kita takut tuh gara-gara money managementnya nggak bener. Oke, kita mulai saja. Webinar ini diselenggarakan oleh Didimex. Sebelumnya disclaimer dulu, Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat, sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi, tolong Bapak dan Ibu jangan pernah transfer, karena semua yang ada di grup WhatsApp, Telegram, dan lain-lainnya kadang-kadang memakai foto saya gitu ya. Coba deh di telepon mau ngangkat nggak? Kalau dia tidak ngangkat, tandanya sebenarnya itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita ngobrolin masalah bank sentral tentunya. Ini adalah Ya, suatu lembaga keuangan di suatu negara yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter. Dia juga bisa untuk membeli aset, menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, menarik likuiditas, menambah likuiditas. Itulah kadar kerjaan bank sentral. Dan bank sentral ini independen. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nanti diintervensi gitu ya sama pemerintah, boleh you intervensi sama pemerintah, tapi pasar tidak akan pernah percaya lagi sama bank sentral tersebut. Dan biasanya kalau udah nggak percaya, investor akan keluar dari negara tersebut. Bapak dan Ibu semuanya, nggak ada satupun negara yang menginginkan mata uangnya itu menjadi tidak berguna, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Sehingga tugas bank sentral itu mereka harus bisa mengendalikan angka inflasi, bisa membuat suatu pertumbuhan ekonomi menjadi jauh lebih baik, karena mereka lah yang mengatur sistem keuangan, dan sistem keuangan inilah yang dipercaya oleh investor. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, bank sentral ini memerankan peran yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara. Jadi ada dua, satu yang namanya pemerintah dan satu lagi adalah bank sentral. Bank sentral ini sifatnya independen, dia tidak terpengaruh oleh pemerintah. Sehingga mau nggak mau, karena dia berdiri sendiri, inilah yang menjadi patokan daripada investor. Apabila dia mempunyai suatu kebijakan yang bagus, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, maka semua investor akan masuk ke negara tersebut dan ekonominya akan berkembang dan mata uangnya akan menguat. Semudah itu sebenarnya Pak Joshua. Dibandingkan harus memakai teori yang kita juga puyeng, akhirnya kebanyakan teori gitu. Begitu teorinya dipakai juga tetap aja kan kena stop loss gitu. Bapak dan Ibu semuanya, di dalam slide ini saya ingin mengasih tahu sama Bapak dan Ibu semuanya bahwa ada loh bank sentral yang sudah mempunyai suku bunga 5% ke atas. Dan menurut saya ini cukup tinggi untuk suatu negara maju. Berbeda kalau negara yang belum maju, Pak Joshua, negara berkembang gitu ya. Ada di Afrika, ada di Asia atau di mana gitu, oke lah. Tapi kalau untuk negara udah maju, terutama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, itu dia punya suku bunga cukup tinggi, itu akan menjadi permasalahan. Di sini terlihat ada Amerika Serikat, New Zealand, lalu ada juga Inggris, ada juga Kanada, dan yang ada di atas 4% itu ada Uni Eropa, ada Norwegia, ada Australia, dan ada Swedia. Sedangkan yang di bawah 4%, bahkan di bawah 2%, itu ada Swiss dan ada Jepang. Nah, dari sini kita akan coba bahas satu-satu. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat apakah bank sentral tersebut tahun 2024 dia akan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga atau menahan cukup lama di tahun 2024 ini. Ya, tentunya kita bahas yang pertama, yang paling super-super dominan, yaitu namanya Federal Reserve. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita berbicara masalah bank sentral, itu nggak akan lepas dari namanya angka inflasi. Kita harus buat dulu garisnya, angka inflasi itu di mana? Adanya di 2%. Oke, yuk kita tarik di garis di 2%. Pertanyaannya adalah, angka inflasinya sudah sampai di mana gitu. Jadi kalau Pak Josia lihat ya, yang namanya angka inflasi itu kan ada dua. Satu namanya
PCE Price Index, satu lagi ada CPI, betul ya Pak Joshua ya? Nah, yang PCE Price Index ini itu adalah harga-harga belanja konsumen, jadi langsung kepada konsumen. Ini sebenarnya yang dilihat oleh The Fed. Nah, kalau kita lihat memang CPI-nya itu angka inflasinya itu 3,4, Pak. Masih tinggi, tapi kalau kita lihat PCE-nya itu sudah di bawah 3%, Pak. CPI-nya boleh di atas 3%, tapi PCE-nya ada di bawah 3%. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak The Fed akan memotong suku bunganya? Nah, kalau kita lihat ke sebelah samping, itu kan suku bunganya udah terlalu tinggi ya. Yang saya bisa lihat dari data ini, itu adalah The Fed kemungkinan besar tidak akan menaikkan suku bunganya terus. Kenapa? Karena angka inflasinya sudah mereda gitu. Alasan apa The Fed harus menaikkan suku bunga? Paling tidak dia akan coba menahan saja, menahan di suku bunga yang sangat tinggi. Apa resikonya? Resikonya terjadi resesi, resikonya terjadi perlambatan. Pasti Pak Joshua nanya sama saya gitu. Oh, buktinya kemarin di suku bunga tinggi bagus-bagus aja ekonomi Amerika Serikat. Bapak dan Ibu semua, memang itu yang terjadi dan itu yang diinginkan oleh Bank Sentral The Fed, yaitu jangan sampai data sektor tenaga kerjanya terganggu. Kita kalau lihat itu yang kemarin itu kan kayak ajaib gitu ya. Orang bilang resesi, tiba-tiba non-farm payroll-nya di atas 300K gitu. Wow, bagus banget. Tingkat penganggurannya flat di 3,7, upahnya itu bisa naik 2 kali lipat gitu. Jadi 0,6%. Buat saya ini tinggi banget, semua data bagus banget. Artinya apa? Bahwa sektor tenaga kerja tidak terganggu dengan adanya suku bunga yang tinggi. Inilah yang membuat bahwa kemarin-kemarin Amerika Serikat itu kuat sekali, investor masih percaya banget. Yang tadinya mereka sedang menjual indeks sahamnya, tiba-tiba boom, mereka membeli lagi. Bapak dan Ibu semuanya, permasalahan kalau Amerika Serikat dan The Fed ini kita harus penggal menjadi beberapa bagian gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa untuk di bulan Maret 2024 ini, The Fed tidak mungkin menurunkan suku bunganya. Kenapa? Karena Powell sudah bilang bahwa terlalu dini untuk memotong suku bunganya pada pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya itu ada di tanggal sekitar 20 Maret. Nggak mungkin The Fed akan potong suku bunganya di Maret. Tapi berikutnya mungkin saja pada saat angka inflasinya mulai turun terus, dan satu lagi, pertumbuhan ekonominya mulai melambat, disitulah The Fed akan mulai memotong suku bunganya. Kita tunggu saja. Oke, yang berikutnya adalah New Zealand. Reserve Bank of New Zealand ini itu terakhir rapat itu tanggal 28 Februari. Dan dia menahan suku bunganya sama seperti Amerika di 5,5. Pertanyaannya adalah, angka inflasinya ini masih 4,7 gitu loh. Kalau dia masih 4,7 itu agak riskan kalau menurut saya, masih terlalu jauh gitu. Jadi kalau dia menaikkan suku bunga agak susah. Kenapa? Karena mau nggak mau, Pak. Ini adalah suku bunga 15 tahun terakhir yang cukup kuat, sehingga agak repot kalau dia misalnya menaikkan suku bunganya lagi, tetapi angka inflasinya dia di 4,7%, masih jauh dari targetnya. Kemungkinan dia masih akan menahan suku bunganya untuk ke depannya. Nah, berikutnya adalah Bank of England. Ini Bank of England agak lucu nih. Kemarin pada tanggal 2 Februari, dia menahan suku bunga di 5,25%. Inflasinya 4%. Dia masih punya space loh Pak, untuk naikin suku bunga sekali lagi gitu loh. Jadi kalau buat saya, yuk kita hindari mata uang ini, karena kalau kita lihat ke depannya, ini adalah negara yang menurut saya ke depannya akan lebih cepat terkena resesi. Banyak pengamat mengatakan bahwa resesi di Inggris hitung-hitungannya sekitar peluangnya adalah 25%. Dia akan masuk ke jurang resesi. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sudah tahu dia akan mencoba untuk memotong pajak. Jadi pajak di Inggris mau dipotong. Kalau itu dipotong, mereka dapat pendapatannya dari mana? Dalam keadaan yang sulit seperti ini, tentunya cadangan devisanya dia akan habis. Serba sulit untuk Bank of England. Tapi kalau disuruh nge-buy pound sterling, saya nggak berani. Justru saya lagi cari atasnya untuk saya sell. Dari segi politik juga nggak bagus-bagus banget kan? Apalagi dari segi keuangan dan ekonomi. Inggris bukan berada dalam konsep yang cukup baik kalau menurut saya. Tapi
ke depannya karena angka inflasinya masih di atas 2%, masih ada di 4%, dia tidak di bawah 3%, kemungkinan dia mau naikin suku bunga masih ada, tapi akan lebih besar kalau dia akan menahan suku bunganya dalam jangka waktu yang agak panjang di level ini. Oke, berikutnya adalah Bank of Canada. Ya, loan ini emang rusuh ini. Bapak Joshua udah lihat ya, dia inflasinya dia sama range-nya itu udah mulai deket, Pak, gitu loh. Ini udah sedikit lagi gitu ya, dia bisa masuk ke area jangkauan angka inflasi yang mereka mau. Jadi kalau dikatakan bahwa saat ini suku bunganya udah 5%, mungkin nggak dia diturunkan? Mungkin gitu ya. Tapi kalau dia tahan agak lama lalu inflasinya turun, kemungkinan besar dia akan potong suku bunga. Tapi selama inflasinya masih ada di atas 3%, agak sulit Bank of Canada untuk memotong suku bunganya. Berikutnya, Euro Central Bank. Oh, kalau Euro Central Bank ini seru nih. Suku bunganya itu ada di level 4,5%. Masih jauh dari 5%. Jadi dia masih punya kesempatan untuk menaikkan suku bunganya. Permasalahannya adalah angka inflasinya udah jebol di bawah 3%, sehingga jauh lebih dekat dengan target 2%-nya. Bapak dan Ibu semuanya kita udah tahu kok, makin mendekati angka inflasi yang ditargetkan, tentu Bank Sentral tidak akan menaikkan suku bunga. Kita harus pahami bahwa setiap bank sentral akan menaikkan suku bunganya, pasti banyak investor mulai membeli mata uangnya, masuk ke mata uang tersebut untuk membeli. Keadaan inilah yang sebenarnya yang akhirnya kalau menurut saya yang membuat mata uang itu menguat. Khusus untuk Euro Central Bank karena dia udah tembus 3%, maka banyak pengamat mengatakan peluang untuk memotong suku bunganya jauh lebih besar dibandingkan mata uang lainnya. Kenapa? Karena sudah mendekati. Tetapi kemarin tiba-tiba angka inflasinya agak nonjok ke atas ke 2,8. Kita lihat saja apabila ekonomi di kawasan Uni Eropa memburuk, dapat dipastikan Euro Central Bank akan memotong suku bunganya. Next. Nah, ini kemarin yang lagi rame nih Pak Joshua karena ini baru tanggal 6 Februari kemarin, Reserve Bank of Australia itu menahan suku bunganya di 4,35. Lalu inflasinya itu di 5,4. Nah, pertanyaannya adalah ini masih jauh banget loh Pak Joshua dari targetnya range yang dia mauin. Masih di atas 4%, bahkan di atas 5%. Kemungkinan dia masih akan menaikkan suku bunga menurut saya masih ada peluang. Kenapa? Karena dia masih ada di kisaran 4%-an suku bunganya. Kemungkinan untuk menaikkan jadi 4,5% masih mungkin karena angka inflasinya terlalu tinggi. Bapak dan Ibu semuanya, komen dari Gubernur Bank Sentral Australia ini sebenarnya kalau saya nilai itu netral, tetapi menurut saya cenderung agak hawkish ya. Jadi peluang untuk nahan suku bunga ke depannya itu masih sangat besar sekali di Australia. Jadi untuk dia mata uangnya menguat, masih ada peluang. Bapak dan Ibu kita lanjut ke Swiss National Bank, SNB. Nah ini menarik banget Pak Joshua. Kalau Pak Joshua bisa bayangin nggak, 5 kali pertemuan suku bunganya naik terus Pak, dan sampai akhirnya di 1,75%. Dia suku bunganya cuma 1,75%, tetapi angka inflasinya sudah di 1,7. Menurut Bapak dia mau ngapain? Udah pasti potong suku bunga lah, Bos. Kenapa? Karena kan masih di bawah 2% ya. Cara untuk menaikkan menjadi 2% gimana? Cut suku bunganya. Jadi inilah adalah salah satu bank sentral yang menurut saya paling cepat motong suku bunga itu adalah Swiss. Datanya dari mana? Dari sini, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri. Target range angka inflasinya dari 0 sampai 2%, dia ada di 1,7. Dia masih di bawah target. Dia harus menaikkan angka inflasinya. So, menurut Bapak dan Ibu, wajar kalau dia akan naikin suku bunga? Enggak dong. Dia pasti akan potong suku bunga ke depannya. Ini adalah satu-satunya mata uang yang menurut saya ke depannya paling cepat memotong suku bunganya pada tahun 2024. Jadi dibandingkan dengan The Fed, yang Bapak dan Ibu kan mulai bete tuh sama The Fed ya. Katanya potong, katanya enggak, katanya sentimennya ganti-ganti. Yuk lihat Swiss National Bank, CHF.
kemungkinan besar dia memotong suku bunganya jauh lebih cepat dibandingkan 8 negara maju lainnya di dunia. Ini dia nih yang banyak diomongin, digibahin, Bank of Japan. Gitu. Suku bunga BOJ itu semenjak tanggal 19 Januari 2016 itu minus 0,1%. Nggak pernah berubah, Pak Joshua. Baru 1 tahun ini angka inflasinya naik menjadi di atas 2%. Udah setahun. Nah inilah akhirnya banyak para pelaku pasar mengatakan ini adalah mata uang satu-satunya di dunia yang bank sentralnya akan menaikkan suku bunga, di mana semuanya menurunkan suku bunga atau menahan suku bunga. Bank of Japan akan menaikkan suku bunga di tahun 2024. Nah, kapan dia akan motong gitu. Jadi pada saat kita menanya kapan dia mau potong suku bunga gitu ya, sama juga kita bertanya gitu, kapan mau hujan gitu. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, dan ini adalah kesimpulan yang dari tadi sampai hari ini, malam ini, disimpulkan bahwa pasangan mata uang yang akan menguat dan yang akan melemah. Jadi kalau kita trading itu pilih satu yang mau menguat, satu yang ingin melemah. Jangan dua-duanya kepingin menguat atau dua-duanya kepingin melemah. Itu harganya nggak gerak, stagnan aja. Dan kalau itu terjadi itu agak sulit buat kita bisa bertransaksi. Kan transaksi itu Pak Joshua kita mencari selisih. Kalau nggak ada selisihnya gimana kita bisa untung. Jadi carilah satu mata uang yang mau menguat, satu yang melemah. Dan kalau saya lihat Bank of Japan itu ada rencana untuk menaikkan suku bunganya tahun ini, sedangkan untuk Swiss franc akan memotong suku bunganya. Buat saya Japanese yen, itu bisa menjadi suatu pilihan untuk melakukan suatu transaksi. Nah, ngeselnya di mana itu urusannya teknikal. Bapak dan Ibu pasti sudah mengerti di mana ngeselnya.